everyone, selamat datang di SJ Entertainment and this is your host Kadek Aidia. Dan di sini udah ada Kak Adam Lucius. Halo. Halo Kak, apa Halo. kabar? Fine. Kalau nggak baik fine itu aja. Tadi kita udah ngulang konten sebelumnya ya guys, karena jawabannya Kak Adam selalu baik. Kalau kalian lihat semua kontennya pasti jawabannya selalu baik. Terus aku bilang, ayo udah kita ulang, jangan jawab selalu baik gitu. Terus dia cuma jawab fine. Fine. Ulang lagi deh. Nah, kalau gitu gue nanya, Iya, gimana kalau kabar Ayu? baik dong. Baik, Iya, selalu. udah, selalu. Gini nih lah gambaran gue. Ketika melankolis, nonton sama melankolis. Nah ini kayak Emang gini. melankolis? Jadi melankolis sanguinis. Enggak. Apa? Koleris. Kakak kan kita sama, kita melankolis koleris. Iya, Kakak sama. apa? Sih, kalau melankolis koleris kayak melankolis. Gue melankolis flegmatis kayaknya. Waduh. Flegmatis. Sanguinis kan orangnya ekstrovert. Kan aku nggak ekstrovert. Salah nih. Gue udah lama gak baca ya. Iya. Dia sesama melankolis deh. Iya, sama melankolis. Terlalu serius. Jadi maklumin aja ya guys. Jarang ada unsur Bercanda-bercanda. bercandanya gitu. Ditambah lagi konten kita ngebahas bapak sebelah ini. Benar. Makin serius. Serius, karena lagi ada kasus yang lagi Iya, rame nih. Peristiwa penembakan. Iya, tapi kita tetap belajar untuk jadi lebih lucu sih sekarang. Tolong hargai ya guys. Oh iya, kadang hebat banget ya. Hebat? Karena kita pernah konten sebelumnya tentang Pak Bidin. Jadi waktu itu kalau nggak salah aku nanya ke kakak, gimana nih kondisinya Pak Bidin ke depannya gitu. Kalau kakak bilang kan lagi nggak baik-baik aja dan udah parah banget kan. Terus kakak bilang kayaknya bakal digeser deh yuk dia gitu. Dan pertanggal 27 ya. Dan pertanggal 21 Juli kemarin, Pak Bidin itu resmi mengundurkan diri sebagai calon presiden Amerika Serikat. Oke. Dan akhirnya digantikan sama wakilnya, Kamala Harris. Kok bisa tepat gitu kan? Ya sesuai feeling supernatural sih. Tapi ya tetap bisa salah tetap. Cuman ya namanya sebuah prediksi ya. Karena ini bukan ramalan ya. Karena kita nggak ngebahas zodiak. Emang zodiak ramalan? Bercanda. Zodiak bukan ramalan kak. Ci. Apa? Dasar Taurus sama kayak gitu ya. Ya feeling supernatural lah. Tapi cuman nggak punya akurasi yang nggak bisa salah lah intinya. Yang penting kan pola pemetaan politiknya bisa kita baca untuk sementara waktu ini kan. Iya. Nah kita nggak tahu ke depan. Cuman karena gue ngerasa elit global ini lagi menjalankan dan mengubah strategi di dalam strategi. Maksudnya gimana tuh kak? Ya menjalankan dan mengubah strategi di dalam strategi, gitu kan? Nah jadi kondisinya dia punya strategi yang memang dari dulu sudah disiapkan. Oke. Ya, cuman dia mengubah proses menuju strategi yang sedang dijalankan. Oke. Memberikan improvisasi sedikit lah di strategi itu, biar nggak terlalu kelihatan banget. Oke, berarti dia sebenarnya udah punya blueprint panjang Iya, banget. cakep. Terus dia akhirnya berubah-ubah nih sesuai dengan kondisi saat itu. Kondisi saat itu tepat sekali, 100 buat Ibu Ayu. Yes. Oh, terus kenapa dia berubah-ubah kayak gitu? Maksudnya kalau dilihat dari sekarang kondisinya si elit global gimana sih? Karena pastinya ya mata dunia pasti tertuju ke pilpres ya Amerika ini. Iya. Otomatis ya. Bukan dari sudut pandang aja, cuma dari segi semua aspek ya, keuangan, bisnis gitu kan. Yep. Terus militer itu juga akan mempengaruhi the next presiden gitu. Oke. Di situ. Ini udah langsung nanya terlalu serius tapi jawabnya nggak usah terlalu serius. Kriteria apa sih yang biasanya para elit global itu pilih untuk dia naikin gitu? Kriteria paling basic aja. 2, Apa? pintar. Kedua, nurut. Oh? Udah cocok belum gua? 2 direkrut. Enggak sih, dia sungguh sangat tidak nurut sih.
skip katanya gitu kan. Emang gue gak nurut ya? Skip gitu katanya. Gue nurut loh. Kayaknya gue sih yang bisa. Kan nurut. Sedih. Oke. Jadi kita hari ini mau ngebahas juga soal penembakan Trump kan Kak. Iya. Tapi sebelum gue mulai, ternyata banyak yang suka konten kayak gini loh. Banyak yang nge-DM gue kayak, Kak terus ini Iya. konten-konten tentang politik-politik gini, karena kita lagi memantau itu juga, kata dia gitu kan. Dan yang ngomong ini ya bukan cuma cowok tapi juga cewek-cewek juga gitu. Gue pikir cuma cowok-cowok doang yang memperhatikan kondisi politik dunia gitu, ternyata cewek-cewek juga di situ. Jadi kayak mereka tetap kayak ini masih ada chatnya kayak dia ngedukung gitu. Oh yeay, semoga teman-teman juga pada suka ya. Cewek-cewek. Cewek-cewek tuh kata Zidan. Masih ada chatnya? Oh. Kok ini kesana sini ya? Kayak agak posesif sih ya si Zidan ini ya. Kamu cemburu dan iya, Jidan cemburu. Cie. Tapi kalau aku lihat juga memang kayaknya pada suka sih kontennya. Soalnya kalau di komen-komen, di DM dan di email, terus di komen SGN juga. Bagusnya yang menyadarkan sih, menyadarkan juga mengkritiskan orang-orang bahwa lu harus peka dengan situasi kondisi yang lagi nggak baik-baik aja ke depan. Iya. Ya nggak sih? Karena banyak orang yang selama ini berfokus pada duniawi banget. Masalah-masalah duniawi, asmara, yang itu aja sih, betul-betul asmara, keuangan, shopping, belanja, ya kebahagiaan yang ya sikut menyikut antar karir gitu kan, fokusnya di situ aja. Padahal ada yang lebih penting yang lo harus waspadai, karena di saat semua gejolak kerusuhan di mana-mana itu terjadi ya kita ya semua yang kita bahas tentang shopping itu tuh nggak ada artinya. Iya. Hanya sesaat aja. Karir sikut sana sikut sini ya. Iya. Nggak ada artinya. Lo mau manajer apapun tetap juga lo gak bakal chaos juga. Ya, mau punya bisnis apa lo mau nabung nih, tabungan kita nih gimana nih? Pasti banyak kayak kayak gitu. Wah gimana nih nabungan di sini? Kalau misalnya kondisi seperti ini? Banyak yang nanya bisnis. Iya kan. Banyak terus yang mereka labil terus kayak ada beberapa malah yang nunggu mereka mau bisnis nunggu Bang Adam dulu. Iya kan nggak bisa dong kalau gitu. Konsultasi cuma nanya kayak ya Kak ini jadi mau bisnis apa nih? Terus harus gimana nih gitu kan. Lebih ke poin-poin itu aja sebenarnya. Bisnis senjata gitu nggak sih? Enggak ya. Atau survival items gitu bisa juga kan. Tapi bersyukurlah kalau kalian punya uang, better punya lahan tanah. Di daerah mana tuh betternya? Ya pasti di pegunungan lah ya. Pegunungan, lahan luas ya bisa kalian tinggal di sana suatu hari nanti atau gimana. Easy. Jadi jaga-jaga. Kita nggak tahu kapan. Bahkan kitab suci ini mengatakan bahwa dia datang seperti maling. Di kitab suci loh. Itu datang seperti maling. Jadi kita harus kayak waspada aja. Jadi mempersiapkan apapun yang terjadi. Kalau nggak zaman kita ya zaman anak-anak kita, zaman cucu kita bisa terjadi. Iya. Jadi kayak yang penting lo ada persiapan. Di persiapan, waspada dan aware. Ada juga sih yang bilang kayak, aduh ngapain sih nakut-nakutin gitu kan. Sebenarnya bukan berniat untuk nakut-nakutin sih. Kita cuma ingin ngasih informasi ke Adam, penelitian untuk ngasih yang namanya nakut-nakutin gitu. itu kan berarti kan sesuatu yang kayak hayo gitu kan. Iya. Kayak tapi ada yang merasa seperti itu kan. Ada beberapa pihak lah. Sebenarnya lebih ke merespon masing-masing orang sih. Kalau jujur dari hati gua dan Kadek, kita niatnya nggak nakutin, cuma mengingatkan. Nah tinggal respon kalian lebih kritis aja untuk lebih ke kondisi yang waspada aja. Iya. Gitu. Ya semoga dapat yang positifnya aja lah ya. Kalau ditanya pun gue nggak pengen terjadi apapun itu ya. Gue pengen hidup tenang gitu kan sampai akhir hayat gue gitu. Cuma kalau terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, kita nggak bisa tahu kan. Kalau kalian belajar dari sejarah gini, sejarah kerusuhan yang pernah ada di sekitar kita, kalian pernah tahu lah 98 hitungannya jam, bukan hitungan berhari-hari kemudian baru ada, hitungannya jam. Tahu-tahu ada yang lagi sekolah, ada yang kuliah, ada yang lagi kerja. Iya sih. Di situ, makanya tuh saya bilang kayak waspada.
Oke, lanjut. Sungguh sangat insightful di awal-awal konten ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai Pak Onald Drum. Oke. Onald Drum ya. Paham kan? Onald Drum ya. Kita harus Sedikit cari selamat. ya. Kan semua tuh harus tetap berjaga-jaga. Benar. Ya, anggap aja ini ada karakter baru namanya Onald Drum. Gitu. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kayaknya aku mau ngejelasin sedikit tentang biografi Pak Donald Drum ini. Oke, Pak Donald Drum adalah seorang pengusaha dan tokoh televisi yang menjabat sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat dari tahun 2017 hingga 2021. Sebelum terjun ke dunia politik, Drum ini dikenal sebagai pengembang real estate dan pemilik merek Trump Organization yang memiliki berbagai proyek properti dan bisnis di seluruh dunia. Nah, kepresidennya ini ditandai dengan kebijakan ekonomi pro-bisnis, reformasi pajak, imigrasi yang ketat, dan banyaklah ke arah-arah konvensional gitu, diplomasi internasional. Dia lumayan kontroversial di politik Amerika Serikat, baik selama masa jabatannya sampai meninggalkan Gedung Putih gitu, dan akhirnya sekarang balik lagi untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden Amerika Serikat gitu. Nah itu biografi singkat dan kalian pasti udah tahu lah sosok Onald Drum ini gitu. Mungkin kita masuk dulu ke karakter dari Pak Donald Drum ini kali ya Kak. Nah gimana tuh Kak karakternya dia? Onald Drum. Sebenarnya karakternya ini juga gue jujur agak sedikit nggak terlalu banyak mendapatkan informasi karena dia tipe orang menggunakan device otak ketimbang hati. Memorikan di hati. Yeah. Donald Trump ini tipe orang yang agak narsis sebenarnya. Dia pengen tipe orang yang pengen show up siapa dia gitu loh. Iya. Di situ. Jadi kalau dibilang dia makanya bilang dia menyalonkan diri menjadi pemimpin, dia itu buat kepuasan pribadi sebenarnya. Keinginan pribadi, bukan keinginan berdasarkan cinta nasionalisme itu sebenarnya. Di situ. Dia jago politik tapi bukan ahli politik. Dia jago aja. Jago politik tapi bukan ahli politik karena banyak banget keputusan atau pendapat-pendapat dia buat gua kontroversi yang harusnya tidak disampaikan karena nggak bijak dan nggak ngikutin alur permainan politik kalau buat gua gitu loh. Nah, terus buat gue dia sebenarnya bukan pribadi yang baik sebenarnya. Oh gitu ya. Bukan pribadi yang baik. Kenapa? Dia menilai dunia itu seperti papan catur. Seolah-olah tuh kayak gue yang dimakan apa lo yang dimakan. Di situ. Jadi kayak terlalu naif sih buat gue pribadi. Nggak ada nilai ketuhanan di sini. Cuman kayak Tuhan itu hanya judul dari sebuah pemikiran lo, tapi Tuhan itu nggak ada di hatinya dia. Di situ karena seolah kayak terlalu berpikir bahwa aku tuh bisa melindungi diri aku tanpa adanya Tuhan itu. Jadi seolah kayak gua makan lo atau lo makan gua, mending gua yang makan lo. Di saat gua makan lo, otomatis dia nggak berpikir tentang dosa dong. Nah di situ seolah kayak ya Tuhan itu cuma ada kayak tulisan doang di otak lo, bukan di hati. Cuman kayak tahu, cuman nggak deket gitu, itu udah ketara sih. Gitu Dia ya? bukan orang spiritual. Kalaupun dia ke tempat agama, ya pencitraan. mencoba bener aja. Oke. Mencoba bener, tapi walaupun dia nggak bener udah gitu aja. Ya hargain aja usahanya. Oh, aku pikir dia malah nasionalis banget sih karena beberapa kali kan dia kayak pingin membuat Amerika besar lagi atau nomor satu lah gitu, kayak dia bersemangat banget gitu dan berani banget untuk negaranya. Gue setuju dengan yang dia sampaikan, cuman lo yakin nggak dia setulus itu? Gue tanya balik sama lo, dia setulus itu nggak? Mungkin dia pengen jadi hero aja sih, nggak tahu kan kakak yang bisa baca. Kalau aku sih ngeliatnya dia berani banget. Kalau ya balik lagi, dia melakukan itu bukan untuk negara tapi untuk kepuasannya dia. Jadi, setelah kakak bilang dia narsistik ya make sense sih yang gitu. Nah dan dia tuh selalu menyerang lawan politiknya yang buat gue gak bijak tuh adalah
menyerang dan menggiring opini-opini yang negatif supaya si lawan mainnya ini jadi negatif. Ini cara mainnya dia udah biasa. Manipulatif gitu ya. Iya, seperti itu. Ditambah lagi kan dia juga dia orang ini buat gue pribadi dia bukan pintar, dia cerdas. Dia pribadi yang cerdas di situ. Nah, terus makanya dia sukses banget kan. iya. Ya aslinya kalau gue boleh jujur ya, ini orang aslinya nggak bahagia. Kenapa gitu? Karena nggak tenang. Oh, ambisinya. Iya, dia hidupnya itu untuk ambisi, ibaratnya ngasih makan ambisinya dia. Ya itu ini pilihan hidup ya, termasuk kalian yang nonton juga. Buat gua juga pribadi ini pilihan. Lo mau ngasih makan ambisi lo sampai lo di titik setelah lo meninggal lo sadar kayak semua tuh nggak ada apa-apa gitu kan. Banyak kasus kayak gitu. Ngasih makan ambisi terus tetap meninggal. Ya gak sih? Jadi buat gue sih better seimbang aja, semampunya, sebisanya, ya udah gitu. Semua tuh pada akhirnya kayak nyesel kalau nggak di akhir tua, kalau nggak di fase sakit. Iya sih. Gue kan 16 tahun ya jadi konsultan, jadi tahu fase-fase kayak orang sadar itu cuma kalau udah tua, kalau nggak sakit, itu doang. Yang lebih parah lagi pas udah meninggal. Waduh, iya sih ya. Setelah dipikir-pikir kayak nggak ada artinya selama ini kayak seambisius itu mungkin ya. Apa kayak kosong aja gitu setelah semua. Gue tuh sering banget bantu orang ngubur keluarga gitu kan. Jadi masuk ke liang lahat itu kan. Dan terkadang berapa menit itu gue hening, gue diem dan gue tahu di dalam sini nih kayak dimensi limbo sebenarnya. Limbo kan hampa, lebih parah daripada hampa itu. Terus? Kayak ibaratnya dianalogin lu di ruangan ini tanpa jendela, tanpa AC, tanpa pintu, terus lu kayak diem, nggak diikat, nggak bisa kemana-mana, dan lu cuma bisa merasakan dan lu cuma bisa melihat, boleh nggak? Dan gelap. Oke. Di situ itu nggak enak. Makanya di saat kalian berdoa itu adalah outputnya adalah energi kasih. Di saat energi kasih itu kalian sampaikan ke orang yang udah meninggal itu, kalian bisa sebut itu adalah makanannya, atau kalian bisa sebut itu adalah sebuah ketenangan, ya terserah kalian. Yang just orang meninggal di fase yang nggak tenang tuh butuh doa kalian di situ. Jadi kayak hidup, jadi pesan gue seimbang aja, santai aja. Berarti yang kakak lihat ya setelah meninggal afterlife itu di dimensi limbo tuh nggak semua orang di sana. Apa itu untuk orang-orang yang gue kasih terus gimana? dimensi yang banyak orang pasti yang ambisi, kemelekatan segala macam di situ. Oh. Di situ. Yang nggak tahu ya. Makanya kalau yang penting tujuan lu Tuhan. Di saat tujuan lu Tuhan, mau ada sorry aja ya, mau siapapun itu lo nggak akan bisa ngalangi lo untuk terikat dengan apapun sih. Ya dia cinta lo di Tuhan lah gitu. Nah, itu yang gue tanemin ke diri gue dan ke anak-anak Dewan 12. Jadi kayak udah hidup mati udah buat Tuhan gitu. Di situ. Oh, kok kita bahas itu sih jadi seru ya guys, ini kita ngomongin afterlife aja terus. Oke. Gitu. Jadi kayak kalian di saat kalian doa tuh sebenarnya tuh ada outputnya. Ada outputnya yang pada akhirnya kayak ya sebuah momen tuh akan jadi energi kasih yang kalian sampaikan ke sana. Lo bayangin ibaratnya gini ya, ibarat ruang tanpa udara lo kasih oksigen. Nah, nafas lah dia. Analogi ke kebahagiaan itu kayak gitu. Itu di fase sebelum naik ke atas atau gimana tuh Kak? Orang yang terjebak dengan kemelekatan itu. Dia akan di situ selamanya. Kadang ada yang meninggal tuh, kadang terikat sama orang-orang yang kita sayang. Contoh orang tua masih kepikiran anaknya, masih kepikiran hartanya. Jadi sebenarnya ada yang gua nggak setuju adalah kalau meninggal bawa something di dalam
makamnya sebenarnya itu nggak baiknya, sebenarnya nggak boleh. Karena ibaratnya itu kayak sama aja lu belum menyelesaikan dia dengan urusannya dia. Harusnya Urusan dia harus dunianya. entah dia mau reinkarnasi lagi kan, entah dia mau ke atas kan, entah dia mau kemana. Yang penting dia berproses, tapi dia taruh di situ. Energi sama aja itu adalah, buat gue ngerti, energi supranatural. Sama aja kayak kita mengikat si energi roh ini sama dengan materi-materi yang lain gitu gak sih. Mau pergi dia susah Oh gitu ya kayak. sebenarnya. Jadi malah jadi mikirin dunia lagi Ya. gitu. Ya beda lagi dengan yang dibakar-bakar. Nah itu masih benar kalau yang itu, tapi next time gua bakal jelasin. Maksudnya yang ada meninggal yang dibakar-bakar gitu Wah, kan. asik Tau kan? banget tuh. Itu sebenarnya itu masih penting sebenarnya, itu masih masuk akal. Tapi ada yang orang yang gagal paham aja di sini. Gue tuh detail banget dalam membaca sebuah dalam sebuah kondisi secara energi. Gue meneliti gitu. Bukan berdasarkan argumen. Kalau argumen kan lu pasti bilang wah ini nggak bagus, ini nggak sesuai, ini enggak. Kalau gue berdasarkan semua tuh karena jadi energi, jadi gue harus memperhatikan. Oh, afternya gimana nih setelah diperlakukan A, B, C. Jadi itu berdasarkan analisa keadaan, penelitian yang gitu. panjang juga gitu. Iya. Oh. Nah jadi ya kondisinya ya apa ya kita ngomong, ya lihat berdasarkan kondisi lah, kita harus benar-benar nilai secara teliti banget di situ. Karena nggak tahu ya, gue ngerasa kayak setiap ucapan gue tuh kayak harus dipertanggungjawabkan gitu, walaupun gue nggak sempurna, cuman kayak ya belajar mempertanggungjawabkan aja. Jadi cuman jangan sampai yang gue sampaikan tuh hanya dari segi pendapat doang, belum gue teliti. Nah teliti ini kan harus banyak referensi dong gitu, bukan cuma dari argumen gue aja atau dari otak gue doang, tapi dari referensi-referensi lain gitu. I see. Sangat insightful. Oke, lanjut kita. Sorry guys. Sungguh sangat ini ya guys ya. Sungguh sangat pencerahannya ya. Sungguh sangat mencerahkan. Tadi kan dia bilang nggak bahagia tuh. Ya, terus nah termasuk di dalam ya kita bocor-bocor dikit soal ya kita biar belajar di sini ya. Ya termasuk di dalam rumah tangganya pun dia cuma mendirikan sebuah rumah tangganya Donald Trump itu rumah tangga rasa perusahaan. Ngerti nggak? Maksudnya gimana tuh? Unsur kasih kecil banget di situ. Kita profesional aja gitu maksudnya. Seperti itu kurang lebih. Gue bapak, lu nurut gitu. Nggak ada demokrasi buat lu. Terus menurut gue masa depan gue harus istri, lo harus ngurus ikut gue apa kata gue, anak tahu di mana tempatnya, udah kayak gitu. Oh, apakah itu alasannya si istrinya Melania Trump ini suka ketangkep kamera lagi ngambek atau lagi bete atau lagi kayak berantem gitu? Ya seperti itu kurang lebih. Oh gitu ya? Ya iya. Kenapa tuh kayak gitu? Ya karena dia nggak peduli dengan perasaan siapapun. Dia berpikir dengan apa yang dia pikirin aja di situ. Cuman ya sebagai istri ya Melamin harus sabar pokoknya di situ. Oh, coba spill dikit karakternya Melanin Drum. Melamin. Okay. Melamin Drum, oke. Ya buat gue pribadi dia tipe orang yang sebenarnya keras kepala. Ketemu sama orang yang diktator. Kebayangkan. Makanya gue bilang ini rumah tangga rasa perusahaan. Ya gak sih? Terus gimana? Ya Berantem mulu dong. ya lo udah bisa kebayang sendiri kan di situ. Di sana tuh isinya bahkan gue rasa kayak kamar itu udah kayak bukan kamar tapi ruang debat. Tahu kan lo? Kayak kita lawan ini ya, pengacara ya. Terus kayak ruang debat, kamar rasa ruang debat. Pasti kalian merasakan kan? Ada beberapa momen kok ya kalian mungkin ada ngerasain lah. Rumah tangga rasa perusahaan, terus kamar rasa ruang debat. Seru ya, mungkin salah satu tempat pelatihan untuk keluar dari rumah kan. Jadi udah terlatih gitu untuk berdebat, terlatih untuk. Cuman ya semua perspektif orang ya. Kalau gue kan nyari tenang ya. Iya, namanya juga hubungan dan rumah itu kan pasti kayak adalah. Ya mungkin nggak tahu. Kalau versi gue sih nyari hidup nyari tenang sih. Gitu nyari ya imbang aja. Duniawi sama ketuhanan gue seimbang aja.
Setuju. Nggak mau terlalu yang berat sebelah, karena buat gua yang nggak berat sebelah itu, yang nggak seimbang itu ya salah di situ. Setuju Kak. Terus si Melanin Trump ini gimana ke Trump sekarang? Support aja kah atau ya? Ya support aja. Cuman lo di saat lo tanya cinta nggak, Mm-mm. Kenapa? ya lebih ke kayak ya udah aja. Oh gitu. Mungkin lebih kecenderung kesel kali. Banyak kok yang merasa seperti ini, ya nggak guys? Yang ngerasa seperti itu bisa komen di bawah dan curhat. Jangan ya. Nanti kita bikin sesi khusus curhat kalian. Kayak Lanjut. intinya pelajaran aja bahwa Ya. bila mana kondisi kalian seperti ini, ya maksud gue ya ingat, jangan sampai nyesel bahwa kita tuh udah banyak ngelakuin kesalahan aja sih, itu aja. Karena fase habis itu ya pasti selalu kayak jurang, ngancurin semuanya. Oke. Nah, yang gue tangkep di isi otak Trump, dia itu pengen ke depan itu, Trump itu pengen punya planning membuat kerajaan bisnisnya dia. Make sense. Ini pertanyaanku sih sebenarnya. Apa itu? Kayak kenapa dia sudah sukses itu, tapi kayak tetap ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Apakah dia memang pure ingin mengabdikan dirinya ke negara, atau ternyata yang kakak bilang ingin membuat sesuatu atau ambisi tertentu? Iya. Onat pengen bikin kerajaan bisnisnya dia di akhir-akhir ini. Oke. Dia sudah punya planning banyak ke depan. Planning sendiri atau? Iya, planning sendiri. Demi keuntungan pribadinya dia lah. Kakak bisa tahu dari mana dia punya pikiran untuk bikin? Kan ke data di gua banyak planning dia mau ngapain. Dia mau berfokus di bisnis, dia mau mengembangkan bisnis. Karena dia tahu bakal ada perubahan dari segi bisnis di menuju akhir zaman manusia ini gitu. Oke. Akan ada perubahan dari bentuk bisnisnya segala macam. Nah, dia mau mempertahankan itu, kalau enggak dia oglek. Lu lihat aja lah sekarang, siapa namanya, si yang jadi petani, bukan cuma pertanian doang, kalau nggak ada peternakannya juga, kalau nggak salah Mark Zuckerberg. Iya, si Mark Zuckerberg mulai masuk ke ranah situ ya Kak. Memang bakal ada banyak perubahan di situ, dan dia sebagai pembisnis bisa melihat kondisi itu. Mungkin karena kondisi ekonomi dunia ke depannya mungkin gak terlalu baik, dan mungkin kondisinya perang mungkin, atau nggak tahu apapun itu, jadi pangan dan pakan dan segala macam tuh hal basic yang kita butuhin, dan itu bisnis yang oke gitu yang mereka lihat. Tapi kita nggak, maksudnya ya itu sudut pandang dari segi pengaturan gue dapet ya, bahwa dia punya planning. Gue gak pilek, sorry. Agak banyak planning bisnis lah yang dia pengen lakukan. Walaupun dia seolah-olah menjual tentang kemanusiaan itu sendiri, cuman ya tahu narsis gimana kan. Sangat manipulatif. Ayo, siapa di sini korban NPD? Nah Kak, kita masuk ke konspirasi karena karakternya tadi udah semua, dan percintaannya juga nggak terlalu banyak, cukup dan segitu aja ya Kak. Ada konspirasi dan tragedi yang lagi hits akhir-akhir ini yang kita tadi bahas, yang soal penembakan Donald Trump menggunakan sniper saat kampanye 13 Juli lalu. Jadi pelakunya udah ditangkap Kak, dan masih muda banget, umurnya 20 tahun. Namanya Thomas Matthew Crooks. Crooks gimana bacanya? Kita bilangnya Thomas aja ya. Nah, jadi ada satu kesaksian bilang kalau sebelum hari H, si Thomas ini terlebih dahulu melakukan pencarian online di Google tentang gimana penembakan JFK dulu gitu. Jadi dia kayak ngecek jaraknya gimana dan segala macam. Nah, terus di H-2 jam katanya, ini katanya ya, dia kayak ngecek seluruh tempatnya itu menggunakan drone. Dan yang memberikan informasi itu di pengadilan adalah
Namanya Christopher Gray, yaitu Direktur Biro Investigasi FBI. Nanti mungkin kakak bisa cek juga, nih beneran kesaksiannya bener apa enggak. Gitu sih. Pertanyaan pertama, pasti langsung nanya, ini beneran apa? Sebenarnya siapa sih orang di balik ini? Apa Trump sendiri yang berdrama? Jadi sebenarnya otak ini feeling gue ya. Otak pelakunya ini elit global sebenarnya, bukan Trump. Kenapa? Nah jadi pas gue cek pelakunya ini ibaratnya di hatinya dia itu penuh dengan bacaan mantra. Kayak dia di brainwash dengan mantra apa, hingga dia tuh nurut dengan apa yang harus dilakukan, ngerti gak sih? Oke. Nah, gue baru tahu ternyata ada kondisi penguncian jiwa kayak gitu. Dan lu pada akhirnya jadi robot. Bukan robot layaknya robot ya, cuman kayak lu disuruh-suruh mau. Kayak konsep orang yang bom dengan cara meledakkan Diri sendiri. gitu, ngerti gak sih? Tapi konsep yang ini lebih pakem nih. Pakemnya tuh ada dia lebih dia nggak dia dengan kondisi kayak nggak tahu ya dia dengan mantra apa gue nggak ngerti. Dia di mantra-mantra ini udah lama atau baru-baru? Jadi gini yang gue tahu, elit global tuh pasti punya yang namanya pelaku spiritual dan supernatural. Dimana dia itu bisa mengerti roh itu apa, terus dan roh itu bisa dimanfaatkan untuk apa dan bisa didaya gunakan untuk apa. Jadi mereka mengerti itu. Kita warrior itu meneliti ketinggalan jauh banget sama mereka. Bisa dibilang. Oke. Bahkan mereka bisa ngelok jiwa gitu dan roh gitu ya? Bisa gitu. Bedanya kita ngerti konsep dan kita dia penelitian tentang roh itu kan di Dewan 12 itu juga ada ahli medis lah, ahli medis. Dia bakal ngasih tahu bahwa si Rothschild ini udah nyari tahu tentang darah dan roh itu di 1000 berapa dan 1700-an. dan ketua dari penelitian itu ya Rothschild. Yang fungsinya adalah untuk mengontrol. Iya, bukan cuma mengontrol, banyak hal. Banyak hal, apapun itu, karena itu super power banget kan, bisa dipakai apa aja gitu. Terus jadi dia bahkan mencari tahu. Dan kita di badannya disuruh ngejar sesuatu yang udah ketinggalan jauh. Kebayang nggak? Sebenarnya kita ini masih kelas 3 SD. Bahkan gue tuh kelas 2 SD, pengetahuan secara supranatural gue gitu. Mereka tuh udah kayak kuliah. Profesor, udah S3. Udah lebih S10. Mungkin S3 kali. Tapi gue tahan dulu dengan S3. Kalau mereka S3 harusnya mereka dengan maksudnya kita ngomong elit global dulu nih. Bukan eksistensi yang di atas elit global ya. Penelitiannya. Nah, elit global itu ya standar feeling gue sih ya kuliah lah. Tetap aja jauh. Kelas 2 SD ke kuliah. Ngerti gak? Mereka ngerti darah apa di situ. Darah dan dihubungkan dengan supranatural gitu maksudnya. Di situ mereka ngerti. Dengan dimensi lain juga. Mereka udah ngerti. Dan ini adalah salah satu hasil dari eksperimen mereka. Iya, di situ. Make sense sih. Sungguh sangat mind blowing. Karena gue pribadi nggak masuk akal, gitu, nggak masuk akal. Senurut nih bocah, ya kayak lu kan. Iya. Tapi dia nggak bodoh. Kayak pinter sih. Dia pintar, tapi dia nggak bodoh. Orang pintar disuruh macem-macem belum tentu mau. Iya. Dan dia pasti ngomong sama keluarga segala macem. Di situ. Tapi gue akuin memang, ini anak memang, jadi ada memori memang, ini anak memang pernah beli senjata. Nah ketemunya di situ. Oke, dia memang jadi sebenarnya salah satu link elit global itu ya
ada ke situ lah. Jadi dia memang merekrut orang-orang yang memang udah nggak jelas atau labil tadi kan. Dilihat bibit bagus nih. Ngerti. Dia punya perbedaan karakter, kelainan karakter atau agak apa? Dia punya Punya hobi. persyaratan Ah, untuk merekrut orang-orang yang jadi tumbal oke. di situ. Dia pinter, lugu tapi pinter. Cuma kalau disuruh tuh nembak kayak gitu kayak, dan logika lo dia nggak mungkin kerja sendiri kan. Iya. Dia naik ke atas, terus pasang drone segala macem. Enggak gitu. Iya Semuanya sih. pasti dibantu. Iya sih, benar-benar. Dia nggak sendirian. Aku tadi mau nanya, gimana pengamanannya? Kok bisa Dia nggak seorang bocah kayak gini? Dia sendirian. Orang gitu ya? ada di dalam situ juga kok orang-orangnya. Semuanya? Yang Banyak? Ada banyak. Hmm. Bahkan ada di bagian polisi di situ juga ya ada. Tapi dia ini memang sudah ikut sama Elite Global udah lama ya Kak ya? Lumayan. Karena ada juga nih Karena- videonya. Iya, udah lama. Iya, dia ikut iklan si BlackRock itu ya, Iya. tahun 2022 ya. Udah lama. Hmm, Berawalnya dia tuh lagi lihat-lihat senjata. oke. Oh kayak Ketemu. dark web gitu ya? Iya. Oke, terus? Direkrut deh. Hmm, Gitu kan. Makanya awasin anak keluarga atau ya keluarga kalian lah. susah sih kalau udah sampai kayak gitu. Di Indonesia ada. Di Indonesia ada. Yang kayak gini juga? Ada. Cuma belum digunakan aja. Sudah ada Thomas yang lain di Indonesia? Maksudnya di Elite Global juga? Bawahan Elite Global Pasti juga? ada. Oke. Gue. Sama. Sama. Lanjut. Nah, terus kita ngebahas tentang ya kondisi. Jadi intinya kalau lu tanya kepalanya itu ada dari global, bukan Onat Bukan Drum. drum. Oh, jadi nanya dulu nih berhubungan sama Thomas. Kan dia dikabarkan langsung Die. meninggal. Bener nggak sih? Itu belum gue cek. Oke, siapa tahu dimanipulasi kan nggak ada yang tahu kan? Makanya, itu belum sempat gue cek Oke. di situ. Cuma setahu gue memang harus dinyahkan biasanya kalau untuk alat. Oke, biar dia pokoknya menghilangkan alat bukti aja. Iya. Nah, jadi Kak, inti pertanyaannya. Si Onat Trump ini beneran ingin ditiadakan atau enggak? Atau emang sebenarnya itu hanyalah skema si Onat Trump itu sendiri? Gue belum bisa ngebaca pola strateginya ya, kalau gue boleh jujur. Kayak lebih ke peringatan aja sih. Memang harusnya, kalau gue boleh jujur ya, ini sudut pandang gue ya. Ya Onat harusnya memang nggak meninggal, harusnya nggak dibunuh. Why? Bank Dunia butuh dia soalnya. Jadi ada momen tuh kayak ada data-data yang gue tangkap soal kayak dia masih dibutuhkan untuk kepentingan Bank Dunia karena kondisinya itu kayak peran dia tuh masih ada untuk menjaga stabilitas finansial. Ekonomi di US. Ya di situ karena kan kalau zamannya Pak Bidin itu mempersiapkan dari segi militer. Nah ini dari segi keuangan dan ya segala macam itu kayak bahan pangan segala macamnya itu dia harus tetap stabilnya di situ. Militer udah selesai. Makanya kemarin kalau lo baca ada info yang baru keluar strategi NATO untuk menyerang Rusia. Ya kan, nyerang Rusia bocor. Dan perang itu rencana mau diadakan NATO di Jerman. Jadi medan perangnya itu. Kalau gua nggak salah tangkap ya. Jadi strategi ini bocor sama Intel orang Rusia atau Cina gua nggak tahu. Itu adalah strateginya si. Yang bocor kemarin baru banget kemarin bocor. Di situ. Jadi kayak gue bilang kan Pak Bidin harus naik karena dia harus melakukan persiapan. Nah bener kan? Kemarin itu. Pak Bidin itu. Ya, jadi dia naik untuk Prepare. biar
biar gak ribet dalam menyiapkan kemiliteran itu, ngerti nggak sih? Dalam bergerak di bidang mempersiapkan militer untuk perang itu. Tapi sekarang dia udah selesai, Nah, strategi tiba-tiba ketahuan. geser. Inilah si wakilnya ini Nah, naik dengan si Pak Donald Iya. Trump. Onat masih dibutuhkan. Berarti sebenarnya kalau dari elit global dua-duanya menang nggak apa-apa? Nggak bisa. Ya gue nggak tahu kondisi seperti apa ke depan. Intinya dua orang ini tetap harus ada di dalam pemerintahan, harus tetap aktif. Iya. Dua orang ini. Ngerti sih. Karena kemarin kan juga setelah tragedi yang dia ditembak dan gagal, habis itu kan saham naik semua. Karena dia heroik banget kan dengan fotonya ini. Semua langsung kayak, wah sahamku bagus banget nih gitu kan. Karena nggak tahu, mungkin orang menganggap dia adalah calon presiden yang bagus dan pahlawan dan nasionalis dan kayak gitulah intinya. Kalau prediksi The Simpsons itu sendiri kan, ada yang memprediksi kalau yang wanita nih yang menang. Kalau menurut kakak gimana? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Karena ya ini kita cuman kayak prediksi ya, belum pasti juga. Iya. Ini jujur ini strategi yang balik lagi yang baru datang nih. Ya. Yang baru datang yang belum bisa gue cocok login kemanapun. Gue belum cocok login kemanapun, jadi gue belum bisa membaca petanya di situ. Sampai dimana kayak dia beneran naik, nah baru gue bisa baca peta. Karena dia sedang mengubah strateginya gitu ya, biar nggak kebaca, jujur aja. Dengan adanya kayak Pak Bidin turunnya itu adalah bagus tuh, walaupun apa secara umum yang orang nggak tahu dia mengubah strategi sebenarnya. Di situ. Iya sih. Dan naiklah si wakilnya ini. Menurut kakak si wakilnya ini gimana? Kalau secara spek Gokin bagus, telaten orangnya, telaten. Cuman ya dia masih ada urusan ke ini lah ya, ke ya pokoknya dia buat gue tetap pribadi yang bukan orang yang bekerja atas kebaikan juga gitu, masih ada embel-embel kesana lah. Gue masih mencari tahu dia alat elit global apa bukan. Masih 50-50 gue. Oke. Di situ. Kalau si Onat drum ini berarti menurut kakak dia bukan spek yang bisa jadi alat. Apa gimana? Onat itu alat, cuman alat yang harus diskusi. Tapi kan dia kata kakak tadi narsistik dan narsistik pasti nggak suka. Onat harus jadi alat, dia bisa jadi alat tapi dengan diskusi. Jadi lo suruh gue minta apa yang gue mau. Gitu. Ya, mungkin dengan ambisinya dia dikasih dan dia mau ngerjain apa yang gitu ya kayak. Iya. Berarti memang dia sebenarnya nggak ditargetin untuk dibunuh nih, aku nanya lagi sekali. Berarti dia memang sebenarnya emang enggak untuk dibunuh. Dan dia ngasih tahu si Pak Thomas tadi untuk melakukan hal tersebut. Dalam kasus kejadian kayak pembunuhan kayak gitu, apalagi udah direncanakan, otomatis dia akan menyiapkan 2 atau 3 penembak. Nih kan? Oke. 2 atau 3 penembak. Dan bukan yang masih labil kayak yang pemuda tadi. Iya sih. Oke, kita jabarin pelan-pelan ya. Kalau dia memang harus die, satu, penembaknya pasti udah yang lumayan dewasa. Benar sih. Dewasa yang ngerti kondisi. Ya nggak sih? Ngerti kondisi ya. Kalau ini ya masih lugu banget kayak lu pasti bisa salah, ini 100% akurasi pasti kurang. Iya nggak sih? Berarti yang dia belajar sendiri itu benar. Iya. Di situ aku pasti kurang dan pasti. Kedua, dia nggak mempersiapkan penembak berikutnya. Dan udah gitu aja. Gitu kan? Iya. Buat gue ini tembakan peringatan. Kalau gue masih butuh lo, gue kasih paham. Ini bukan Onat Trump.
seorang narsisik tidak akan melukai dirinya sendiri ya. Nggak mungkin ya. Eh, Terlalu naif sih kalau menurut gue. Terlalu riskan. Iya, terlalu riskan. Intinya ini bukan dari Onat. Wow. Terus Kak, setelah kejadian ini, si Donald Trump tuh gimana? Ya dia biasa aja karena dia udah pasti tahu. Dia tahu. Dia Makanya tahu dia bilang kan dipelihara. ada kalimat kayak dilawan gitu kan. Dia tahu. Cuma nggak mau ngomong aja. Dia cukup ini nggak takut nggak? Ya Nggak sih kayaknya. ada ya dia ada kesombongan yang agak lumayan tinggi sih. Bagus Jadi kayak, bagus. kayak gitu lah ya. Hmm. Plus minus lah ya. Itu Dia plusnya jujur. berarti kan. Plusnya. Ya cuman buat gue jadi kayak ambigu kayak lu mau ngapain sih sebenarnya hidup gitu, gue jadi bingung gitu di situ. Bagus lah kita jadi ada konten kan. Gitu kalau buat gue ya. I see. Itu biasa aja. Make sense sih Kak. Hmm. Jadi kayak ada intinya lo kita lagi bermain kayak lagi ngeliatin Bapak Catur bermain, tapi yang main bukan kita Iya. di situ. Nah itu yang sedang kita pantau sebenarnya. Ada gue jarang nonton TV ya dan nonton YouTube. Gue cuma tahu aja. Gue tuh tahu informasi dikit itu di otak gue berkembang. Kayak gitu. Kayak di otak gue tuh ada laboratorium gitu loh. Enak ya bisa langsung kayak coba cek memorinya coba itu. Cuman ya susah tidur. Iya sih kapan istirahatnya kan. Ya, bukan gua nggak bisa tidur karena mikirin yang nggak penting, cuman kayak laboratorium itu 24 jam. Ya udah istirahat dulu aja Sabtu Plus Minggu. minus banyak tahu tapi ya gimana ya? Kadang libur juga kadang-kadang otak mikir. Gitu. Otak mikir kadang-kadang. Tambah lagi kan pemahaman anak-anak warrior kan gua juga itu tanggung jawab gua juga kan. Gua harus kayak seimbangin pengetahuan mereka di frekuensi gua. Jangan Oke. sampai mereka nggak paham apa yang gue maksud. Nah, Ngerti, lihat sekarang kan ngerti. mereka konten bagus nih, karena frekuensi mereka udah gue tambahin jadi frekuensi yang mendekati gue lah. Jadi gue ngomong apa aja dia ngerti gitu. Ngerti. Jadi mereka juga belajar, kakak ngajarin mereka juga gitu ya. Dari situ. Yang mau diajarin ke Adam, promo nih. Gue nggak buka untuk umum, gue buat tugas Tuhan doang. Oh, bisa join El Warrior dan Karena- Dewan 12. Soalnya ada pertanggungjawabannya juga. Di situ. Dari gue sih itu sih untuk onatran. Sungguh sangat mind blowing. Tapi ini beneran banyak kagetnya sih. Aku kira kayak iya memang dia bakal ditiadakan aja gitu kan. Dan dia bener-bener hoki gitu mumpung lagi. Kan ada yang bilang karena dia nengok gitu nggak jadi kena kan. Gitu-gitunya sih. Mereka nganggep onat itu masih berharga, bukan orang yang seperti gua. Sepertinya. Dia kalau lo diskusinya sesuai dengan apa yang dia mau, dia masih bisa oke lah. Bisa nego. Nah kalau gua nggak bisa. Udah harga mati. Kennedy nggak bisa. Kennedy nggak bisa. GF kita emang sebagus itu ya. Maksudnya Jadi tegas saat itu. dia udah yakin ya dengan apa yang dengan prinsipnya dia udah selesai. Itu nasionalis sejati. Nah, gua ditaruh di situ ditembak. Enggak sih, kayaknya kakak bakal ditembak sebelum naik sih. Setuju sih. Mungkin. Menyusahin. Nah kak, kalau misalnya si Donald Trump ini naik, drum ini naik, gimana hubungannya dia sama Netanyahu? Dia yang gue suka dari Trump adalah fake-nya itu sebenarnya. Kalau boleh jujur ya. Gimana tuh? Dia bisa muka dua aja udah. Pebisnis sejati bro. Iya. Waktu dia berani kan ke korut gitu kan, dengan kayak Iya. solo nggak ada Gokil. apa-apa gitu. Padahal kayak Tapi dia sebenarnya takut gak sih? ya dia mentalnya ada memang, cuman ya fake-nya aja gue gak kuat gitu. Oh maksudnya negosiasinya dia tetap
profesional gitu maksud kakak. Di situ. Jadi kalau dia naik ya Netanyahu gimana? ya setahu gue sih memang tetap bahkan deket-deket aja sih sebenarnya. Kalaupun dia ngomong negatif ke Netanyahu ya pasti karena desakan masyarakat dunia aja sih pasti. Iya gak sih? Tapi kalau dia sendiri, Ujung-ujungnya juga dia ngebelain itu pasti dalam ya kan konsep pemerintahan Amerika kan kayak gitu di depan umum ya, Iya, ya begini bukan nih buat- kejahatan perang segala macam tapi disupport juga senjatanya. kan pebisnis kan, Ya, makanya kan butuh gua income bilang. juga dari sana. Makanya kan gue bilang di belakang disupport juga walaupun ngomong penjahat kejahatan perang tapi disupport juga. Berarti as long as itu menguntungkan untuk ekonomi Amerika dan dirinya sendiri, dia bakal support aja Iya. gitu. Terus gue nggak tahu ke depan tuh dunia akan jadi apa, gue nggak ngerti. Iya sih, kayaknya untuk kepentingan pribadi semua ya, Hmm. dan kelompok ya. Ini kayak nggak ngerti lah gue. Kali kayaknya capek ya. Nggak usah dipikirin kan, kata kakak semakin dipikirin kan. Iya kayak lihat kayak kondisi makin lihat kondisi corona makin aduh kayak Aduh. Iya lagi, ajak gitu kan. kayak lembaga-lembaga sekarang sih gue sebenarnya nggak nonton kan soal kasus kriminal kemarin itu yang lagi kepanjangan itu soal kasus apa yang yang ada wanita yang dihabisin gitu loh, tahun berapa cuman sekarang masih berlanjut tuh dia kayak begitu kusut gitu kan sih begitu kusut. Itu lagu apa sih? Apa Begitu lagi? sulit itu. Dia Lagu apa sih? begitu sulit gitu kan. Itu lagu siapa ya? Lupa. Nah, jikalau Pak Onat ini naik, gimana hubungannya dengan Pak Putin? Karena kan setahu kita semua kayak si Pak Onat ini tidak ingin adanya perang gitu kan. Dan dulu sebelum si Pak Biden ini, Putin dan Pak Onat ini hubungannya cukup baik ya, cukup baik tuh, dan renggang karena si Pak Biden memimpin gitu. Apakah perang akan lebih baik, tidak ada perang lagi setelah Pak Onat ini naik? Gue ragu dia naik tapi gue gak tahu ya. Oke. Gue ragu dia naik sih. Kenapa? Kan suaranya kayaknya udah kenceng banget tuh di Amerika. Karena butuh sesuatu kepemimpinan yang jelas, yang nggak kiri kanan gitu. Kalau dia kan masih kiri kanan, dia harus jelas ngikutin sesuai dengan aturan yang harus dilakukan itu. Wakil dari Pak Biden tuh bisa, jadi ya ada kemungkinan, tapi gue nggak tahu. Cuman nggak tahu ya, gue ragu aja kalau dia naik. Tapi dia tetap akan ada. Di kontestasi ini. Gimana caranya dia bisa nggak menang jikalau suaranya lagi menang di mana-mana? Apakah ada manipulasi suara kah? Atau nanti bakal dijatuhkan kah? Pasti akan ada, ya mungkin sebelumnya akan ada fitnah ke dia, mungkin fitnah atau apapun segala macam. Bisa aja. Atau pasti ada something yang mengubah kondisi suara sih. Di situ. Cuman gue nggak tahu lah ya. Gue nggak berani komen. Karena gue menggunakan perspektif elit tadi kan, Iya. bukan perspektif penonton kayak kita ini. Ya pokoknya gimana lah Karena caranya gue di biar saat kalah. pengen menguasai dunia itu gue membuat gerakan-gerakan yang signifikan juga kan. Kayak balik kalau gue naruh Onat di depannya lagi, gue sama aja kayak memberikan jeda untuk sesuatu yang lebih tenang gitu. Karena memang gue akuin fokus dia bukan emang perang. Fokus dia emang bukan perang. Itu gue akuin. Cuman elit global tidak mau itu. Berarti yang kakak lihat elit global maunya setelah pemilihan presiden ini terjadi Kembang api. kembang api gitu. Iya. Dan jikalau
si yang wakilnya nih yang naik itu bisa terjadi. Bisa Hmm. di situ. Si wakil ini bukan tipikal yang bisa negosiasi untuk kenegaraan. Wakilnya ini lumayan independen. Nah independen ya, gue nggak tahu independen berdasarkan persepsinya dia atau perspektifnya si elit dan global itu. Gue belum bisa menerka sejauh itu karena jujur perubahan strategi baru dimulai ini baru naro Catur. pion-pionnya dulu nih. Ya nggak sih, gue ada ini. Nah lu mau lawan gue apa enggak? Sungguh sangat luar biasa. Berarti Trump ternyata diragukan kemenangannya, guys. Ya tapi gue nggak tahu kan, gue bisa salah ya. Ya, ini cuman Kayak prediksi aja. prediksi aja. Kita bermain ya bisa salah, gue juga bisa salah Iya. gitu. Nanti jikalau di tengah ada perubahan juga paling kita diskusi lagi ya. Iya, karena kondisi kan ya balik lagi dengan kondisi Pak Bidin. Walaupun gua benar soal Pak Bidin bakal disingkirkan. Singkirin. Cuman di situ gua sadar bahwa ada perubahan, ngerti gak? Yang lainnya berubah juga. Iya. Ada domino efeknya gitu. Iya. Dan belum kebaca. Oke, tadi gua cukup. Udah, namanya. Dari aku juga udah cukup. Terima kasih untuk penglihatan dan prediksinya yang sungguh sangat mengagetkan. Dan insight-nya dan pencerahannya juga di sela-sela konten tadi. Pokoknya ya nggak selalu sama sesuai dengan media sosial informasi yang dari gua. Iya. Cuman jadi referensi buat kalian aja. Iya. Iya nggak sih? Jadi kalian nggak kemakan sama media sosial karena gue bingung media sosial sekarang ini kayak ambigu. Tapi jujur aja informasinya kan banyak banget dan ya gak sulit juga sih untuk milah-milah berita yang benar apa enggak gitu kan. Itu sih wajar banget sih untuk Jadi gue ambigu-ambigu ini. mempersempit Oke. kelebaran kalian dalam berpikir, gue persempit biar kalian tertuju dengan oh iya maksudnya kayak gini nih. Oh. Oke lah, semoga menghibur, semoga mengedukasi. Sungguh sangat mengedukasi dan mencerahkan Kak. Jadi next time konten apa nih? Next Apa nih? time Siapa nih? film mungkin Oh, film ya. Di kartun kan? di kartun. Jadi Kita lihat kondisinya dulu. Kalau Oke. bisa dua-dua kita syuting, kalau nggak tuh satu. Oke, mungkin teman-teman kalau ada ide mau ngontenin siapa boleh ya. Boleh. Kita ngebahas siapa dan ngontenin apa. Terima kasih Kak Adam yang udah nonton Sama-sama. dan terima kasih teman-teman yang juga yang udah nonton. Jangan lupa comment, like, and subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng juga ya di atas. Udah. Kalau gitu, Makasih semuanya. see you guys. See you.